Nah, untuk itu kita perlu membangun sikap-sikap tauhid kebencanaan. Dan kita didikan pada anak-anak kita mentalitas-mentalitas tauhid ini, supaya tauhid ini benar-benar terimplementasi dalam hidup. Karena namanya iman itu sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dibuktikan dalam amal perbuatan. Ada implikasinya, termasuk dalam situasi bencana semacam ini, situasi musibah, wabah semacam ini, ada implikasi. Sekali lagi, jangan mendadak sekuler. Ada orang-orang yang tanpa beriman, kadang-kadang dalam situasi kayak gini ini mendadak sekuler. Kenapa? Dia seorang ilmuwan, antara ilmu dan agamanya sejalan tapi tidak menyatu. Sehingga dalam keseharian kelihatan di ilmuannya bagus dan dia muslimnya bagus, sholatnya bagus, sainsnya bagus. Tapi dalam musibah mulai kelihatan mendadak sekuler. Karena apa? Ternyata antara imannya dia dengan ilmunya dia sejalan tapi belum menyatu. Pertama, ingat Allah tempat bergantung dan meminta. Diingat-ingat kembali, kita sering ngomong Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Iya, karena nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta. Maka dalam situasi seperti ini, kalau perlu kita bikin istighosah. Apa itu istighosah? Doa setengah maksa, itu namanya istighosah. Seperti doa Rasulullah dan para sahabat dalam peperangan Badar. Ya Allah, jika tidak Engkau tolong hamba-Mu dalam peperangan ini, mungkin mulai besok gak ada lagi yang menyembah Engkau. Ngancam. Allah itu senang diancam. Kenapa? Orang kalau berdoa ngotot sama Allah, berarti memang tempat bergantungnya cuma Allah. Orang yang kalau doa sama Allah itu nggak ngotot, dicurigai bahwa dia punya tempat bergantung selain Allah. Atau ya meminta pada Allah itu cuma bonus doang sebenarnya. Karena dia lebih suka bergantung pada sains dan teknologi. Tapi orang yang tidak punya harapan kecuali pada Tuhannya, wajar kalau dia minta itu rada ngotot. Sangat masuk akal. Kepada siapa lagi ya Allah, jika bukan pada Engkau? Kalau ada orang berdoa, ya Allah kalau bisa sih. Nah, saya curiga tuh orang kayak begitu tuh kalau doanya, kalau bisa sih, seakan-akan dia punya Tuhan selain Allah. Dia punya tempat bergantung lain. Manusia yang meminta agak setengah maksa itu rata-rata manusia yang memang dia gak punya harapan kecuali padanya. Jadi jadikan doa sebagai pertolongan pertama pada bencana. Doa sebagai pertolongan pertama pada musibah. Doa sebagai pertolongan pertama pada wabah. Karena seringkali segalanya hadir secara mendadak. Lebih cepat kita minta tolong pada dia daripada minta tolong pada polisi, pada ambulans, pada dokter, tenaga medis, perawat, obat. Iya, kalau lagi ada obat. Kapanpun kita bisa minta tolong pada Allah. Saya pernah lagi berdiri di atas bis, tiba-tiba ginjal saya kambuh, sakitnya ampun. Ya. Gak dekat puskesmas. Maka sepanjang jalan saya banyak berdoa pada Allah. Sembuhkan aku ya Allah, obati aku ya Allah. Begitu ada puskesmas, langsung saya berhenti. Bisnya saya turun. Saya langsung ke puskesmas. Ginjal itu kalau udah sakitnya itu nggak ngilang gitu. Pengennya sekarang reda sebentar, habis itu sakit lagi. Ini nggak pakai cerita reda. Tawakal bersama ikhtiar. Karena dia terlibat, dia melindungi. Pada akhirnya ikhtiar manusia itu selalu punya lubang. Jadi tawakal dan ikhtiar ini nggak bisa dipisahkan. Orang berikhtiar saja tanpa bertawakal nggak benar. Orang tawakal tak berikhtiar nggak benar. Karena pertolongan Allah itu ada di akhir ikhtiarnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
Dia melakukan semua ikhtiar yang manusiawi, logis dan saintifik. Dia hijrah dengan diam-diam. Dia suruh Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah, seakan-akan Rasulullah lagi tidur. Tapi itulah ikhtiar manusia, itu selalu ada bolongnya. Bocor itu kabar Rasulullah hijrah, sampai rumahnya dikepung oleh 12 orang pemuda. Nah, di situ datang pertolongan Allah. Pemuda itu Allah tidurkan, sehingga Rasulullah bisa keluar dengan mudah sambil melaburkan pasir di atas kepala pengepung. Tapi tetap melakukan hal ikhtiar manusiawi. Habis itu ke selatan dulu, Gua Thur, untuk mengelabui supaya terkesan Rasulullah itu bukan ke Madinah. Di Gua Thur, kata Rasulullah pada Abu Bakar, di Abu Bakar, di gua ini banyak ular, tutuplah semua lubang agar ular tidak keluar dari lubang itu. Ditutuplah semua lubang oleh Abu Bakar. Tapi selalu saja ikhtiar manusia itu ada lubangnya, gak pernah sempurna. Ada satu lubang yang lupa ditutup oleh Abu Bakar, keluar ular, langsung ditutup pakai jempolnya beliau. Jempolnya digigit ular, kesakitan sampai nangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya kenapa kau menangis Abu Bakar? Ada satu lubang yang lupa aku tutup ya Rasulullah, keluar ular daripadanya, aku tutup dengan jempol kakiku, sedang jempol kakiku sedang digigit. Mana jempol kakimu yang digigit ya Abu Bakar? Ini ya Rasulullah, pakai ludah, das, hilang. Akhirnya pertolongan Allah lewat ludahnya Rasulullah yang menyelamatkan Abu Bakar waktu itu. Jadi antara ikhtiar dan tawakal ini bagian dari ketauhidan kita. Gak bisa hanya modal-modal ikhtiar saja. Sekali lagi kita ingatkan, Allah itu pencemburu. Begitu kita gak bertawakal padanya, Dia cabut segala pertolongannya dari kita, habislah kita. Tapi tawakal tanpa ikhtiar juga gak bisa. Kenapa? Pertolongan Allah itu selalu ada di akhir ikhtiar. Sesudah 3 hari Rasulullah di Gua Thur, Rasulullah keluar ke Madinah lewat jalan tikus yang jarang dilewatin orang, menggunakan jasa seorang laki-laki Kristen bernama Abdullah bin Uraikid. Minta tolong karena dia jago tahu jalan tikus menuju Madinah. Ternyata tetap ada satu orang yang tahu jalan tikus itu, bernama Suraqah bin Malik. Udah gitu kudanya cepat lagi, sehingga Rasulullah itu bisa dikejar. Tapi setiap kali hampir tertangkap, datang pertolongan Allah, kudanya Allah jatuhkan. Berdiri lagi dikejar lagi Rasulullah, hampir ketangkap, kudanya jatuh lagi. Berdiri lagi, hampir ketangkap, kudanya jatuh lagi. Sampai Suraqah akhirnya berkesimpulan bahwa ini bukan orang sembarangan nih berarti. Suatu ketika pasti dia akan balik ke Mekah untuk menguasai Mekah. Akhirnya dia pergi, ya Muhammad, berhentilah, aku gak akan nangkap kamu. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan dan suatu ketika akan kembali menguasai Mekah. Tolong berikan jaminan kepadaku, ya, berikan jaminan kepadaku bahwa engkau saat menguasai Mekah tidak akan menganiaya keluargaku. Akhirnya terjadi perjanjian. Nah, jadi sekali lagi, didik juga pada anak-anak kita mentalitas untuk tawakal ikhtiar. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Terlalu sombong manusia berorientasi ikhtiar, tidak berpikir tentang tawakal. Terlalu abai manusia, dia bertawakal, gak pernah mikirin ikhtiar. Ada sih manusia yang tanpa ikhtiar lalu ditolong Allah, tapi itu namanya karomah. Karomah itu mutlak hak Allah. Saya pernah satu ketika diminta oleh guru saya berangkat dakwah ke Medan, waktu itu saya masih kuliah. Saya bilang sama guru saya itu, Ustaz, kebetulan saya ini 3 hari lagi mau ujian. Saya ini udah 3 kali gak lulus, Ustaz, saya mau belajar. Tapi kemudian dia ingatkan, kamu harus berangkat. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia.
Aku dulu juga pernah kok mau ujian, tapi tiba-tiba guruku datang dari Madinah. Terpaksa aku nggak jadi belajar, karena aku mesti nganterin guruku ke Madinah dan balik lagi ke Mekah karena pagi-paginya ujian. Nggak sempat belajar, tapi alhamdulillah aku dapat A. Ya. Barang saya menolong agama Allah, Allah akan nolong dia. Ya udah Ustaz, saya berangkat, saya bilang, saya berangkat ke Medan. 3 hari kemudian subuh-subuh saya berangkat dari Medan. Ujian, dapat E. Loh kok bisa beda? Iyalah, yang namanya ikhtiar dan tawakal itu satu kesatuan. Ya. Jangan lupa, kalau tuh ada orang tanpa ikhtiar, modal tawakal doang dapat nilai bagus, itu namanya karomah. Tapi sebuah kesombongan yang luar biasa ketika orang mulai berpikir bahwa dia nggak memikirkan tentang aspek tawakal. Kemudian jangan lupa taqarrub ilallah, meminta pertolongan, mendekatkan diri kepada Allah. Ini momen-momen terbaik bagi kita untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Tanpa dekat pasti enggan meminta. Itu jadi rumus. Orang kalau kurang dekat pasti nggak enak meminta, sungkan. Saya misalnya butuh pinjaman duit, ada 2 orang teman, yang satu kaya, yang satu lagi kaya banget. Cuma saya dekatnya masih kaya, sama si kaya banget nggak terlalu dekat. Kepada siapa saya lebih berani meminta dan meminjam? Kepada si kaya, bukan kepada si kaya banget. Kenapa? Saya kurang dekat sama si kaya banget. Kenapa meminta kita pada Allah itu pas-pasan? Paling minta ampun, minta rezeki, minta jodoh, nggak pernah minta ide, minta konsep, minta obat, minta solusi, minta gagasan, karena kurang dekat. Anak-anak kita yang harus kita didik jangan sampai kayak kita. Utamakan pendidikan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali pada masyarakat sekarang, ya, ada orang-orang yang mendidik anaknya untuk takrim, memuliakan Tuhannya, takbir, membesarkan Tuhannya, ta'zim, mengagungkan Tuhannya, tapi malah kurang mengajari taqarrub, mendekatkan diri pada Tuhannya. Akibatnya apa? Anaknya dengan Tuhannya makin jauh. Ya. Takbir, takrim, ta'zim makin jauh. Dulu kan taqarrub agar dia dekat dengan Tuhannya sedekat ini. Kalau udah dekat akan takbir sendiri. Kalau dia udah mengenal Tuhannya dengan dekat akan ta'zim sendiri. Kalau dia udah mengenal Tuhannya dari dekat akan takrim sendiri. Karena dia kenal, pasti akan dia akan besarkan Tuhannya. Akibatnya kurang taqarrub ini yang akan menyebabkan kok berurusan berhubungan dengan Allah itu banyak sungkan, banyak nggak enaknya, bahkan sampai pada nggak peduli pada Tuhan, lupa. Kepanikan dia menghadapi bencana membuat dia lupa pada Tuhan. Anak kita jangan sampai, ajarkan mereka taqarrub. Kalau dia meminta sesuatu, yuk kita minta sama Tuhan yuk. Ya. Lalu dia ngobrol sama Tuhan sebebas-bebasnya. Ya Allah, aku kan tadi jalan sama mama ke MM. Aku tadi ngeliat sepatu keren banget ya Allah. Warnanya tuh putih, terus kemudian ada nuansa birunya. Waduh, sayang mama duitnya kurang ya Allah. Udah ngobrol sama Allah sedekat itu gitu ya. Ya Allah duitnya kurang ya Allah, kasih rezeki dong. Aku kan pengen banget tuh. Ya kan kamu baik, keren abis gitu ya, bahasanya kayak gitu ya. Biarin aja, biarin. Kadang-kadang bahasa-bahasanya terlalu gaul, kurang sopan segala macam. Wujud dari kedekatan. Sama kalau kita kepengen orang itu lancar berbahasa Inggris, jangan diajarin grammar dulu. Conversation aja udah dulu ngobrol. Oh soal salah dia past tense jadi future tense jadi present continuous dan segala macam. Entar deh itu
dia itu punya keberanian dulu untuk ngomong berbahasa Inggris, sama Allah juga gitu. Tak korupkan. Allah itu senang dengan hamba-hambanya mendekatkan dirinya padanya. Senang banget. Kita aja suka grogi kan, malah kita ajari anak-anak kita untuk membatasi dirinya untuk bergaul dengan Tuhannya. Ya. Saya ini musafir. Doa seorang musafir. Ya Allah, jadilah engkau teman akrabku dalam perjalanan dan pelindung bagi keluarga yang aku tinggalkan. Itu doanya musafir, itu ajaran Rasulullah. Khalidi fi safari wa khalifati fi ahli. Teman akrabku dalam perjalananku dan pelindung pengganti bagi keluarga yang aku tinggalkan. Takut Allah. Kemudian sikap tahun kebencanaan adalah mempererat social distance. Bencana adalah momentum bagi kita untuk saling mempererat. Karena kita saling butuh, kita perlu tolong menolong. Makanya saya lebih suka dikatakan physical distance itu memang perlu lagi jaga 1 meteran. Physical distance. Kalau social distance mesti dipererat. Saya lebih suka menggunakan istilah physical distancing daripada istilah social distancing. Sosial itu justru makin rapat, saf kita makin rapat ini. Kita perlu tolong menolong, bantu membantu. Kadang-kadang ada manusia berpikir keliru. Ini kalau lagi susah begini, ini nafsi-nafsi aja dulu deh. Nolong diri sendiri aja nggak bisa, apalagi lagi nolong elo gitu. Oh enggak, justru dalam situasi gini nih kita mesti merapatkan barisan. Satu-satunya kemungkinan kita adalah saling tolong menolong satu sama lain, mempererat social distance. Di antaranya adalah bikin social safety net, jaring pengaman sosial. Karena saya perkirakan sebentar lagi kita ngalamin resesi nih, karena dolar udah 17.000 ya. Sebentar lagi 20.000, nggak jauh ini, nggak lama lagi. Kita perlu saling tolong menolong, bikin social safety net. Saya dulu begitu selesai Krismon tahun 98 itu saya bikin family safety net, jaring pengaman keluarga. Itu keluarga besar saya, keluarga besar orang Jambak, tanah sawah di kota Bukit Tinggi, tapi yang tinggal di Jakarta ya. Paling kurang saya bilang, belajar dari kasus ini, kita perlu deh punya sawah sendiri. Kita perlu deh punya ternak ayam sendiri. Mungkin kolam lele atau gurame. Ya kita nanam cabai sendiri, bawang sendiri. Nah kalau untuk kebutuhan pangan itu udah selesai, nanti lanjut. Saya bilang, saya kepengen kita punya sekolah sendiri, sekolah buat anak cucu. Kalau udah selesai, saya kepengen deh punya rumah sakit sendiri buat anak cucu. Ini namanya family safety net. Bisa saja safety net itu dilakukan antar para orang tua murid di Jingga ini. Solidaritas diperkuat. Di luar sana banyak pedagang-pedagang kecil yang sedang menjerit. Dia sekarang berjual 1/3 dari omset pun gak tercapai dibandingkan sebelum wabah. 1/3 omset. Saya makan soto mie Bogor semalam di proyek. Berapa penjualan bang? Sekarang mas saya 1/3-nya aja gak habis pak. Paling-paling kalau Sabtu Minggu ya lumayan habis 1/3 dari yang biasa. Nah saya kalau dari proyek itu jalan ke Jalan Pramuka ya, saya nginap kan sekarang di Hotel O2, kan banyak di sebelah kiri itu tunawisma ya yang tidur di pinggir-pinggir jalan itu, orang saya mikir kasihan gitu. Ya sudah saya coba bantu sesanggupnya. Kalau saya pakai teori ekonomi saya boleh bantu, sekarang nggak boleh. Kenapa? Oh penghasilan saya juga jatuh kok, seret. Semua acara parenting segala macam batal kok. Kalau pakai teori ekonomi saya masih pelit, sekarang masih pelit.
mari kita sadari, infak itu obat. Minta doa kepada mereka yang kita tolong, itu obat. Walaupun mungkin gara-gara ngasih duit salaman segala macam, dia carrier. Oh, kalau kita paranoid kan semua orang carrier sekarang. Jadi nggak mau dia jadi paranoid kayak begitu. Udah, kita butuh berinfak saat ini. Infak itu sendiri adalah sebuah doa, dan kita mintakan lagi doa pada mereka. Kita minta, itu obat. Silakan orang-orang yang mengatakan di mana letaknya teori itu obat. Sebenarnya itu obat. Enggak semuanya masalah itu diselesaikan dengan teori-teori ilmiah. Dan kemudian mari kita berpikir, lebih baik menderita dalam tauhid daripada nyaman dalam kemusyrikan. Kadang-kadang dalam bertauhid, ya mungkin ada derita-derita tertentu, mungkin ada orang yang ngajarin obatnya ini, obatnya itu, tapi kadang-kadang juga solusinya ini itu. Sekarang banyak masuk ke SMS ke saya itu, nawarin utang 5 juta sampai 500 juta dalam 2 jam langsung bisa ditransfer. Itu kan riba. Kalau dipikir-pikir ya saya lagi butuh. Proyek-proyek stop, kerjaan-kerjaan stop. Pas lagi rumah saya lagi direnovasi lagi, butuh duit banget. Wah, itu udah tawaran ribawi, ya sudahlah, mendingan mati dalam tauhid, menderita dalam tauhid, daripada hidup dalam keadaan kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Justru saat-saat semacam ini kita kembali pada ketauhidan kita, daripada sekedar kesombongan. Kita melakukan upaya medikal, harus berperilaku hidup sehat. Tapi ketika itu yang kita fokuskan dan melupakan sekian banyak pertolongan Allah. Jangan kita terlibat dalam kemusyrikan dadakan. Nah ini pesan seorang guru saya kepada saya dulu. Seandainya kamu sakit, dan tidak ada obat lain kecuali hal-hal yang berhubungan dengan kemusyrikan, lebih baik kamu sakit dan mati dalam tauhid daripada sembuh dalam kemusyrikan. Itu pesan beliau pada saya. Lebih baik kamu sakit dan mati dalam tauhid daripada sembuh tapi lewat kemusyrikan. Dalam menghadapi musibah-musibah semacam ini. Dan ini kita wariskan pada anak-anak kita. Kita didikkan, kita ajarkan pada anak-anak kita. Mumpung kita berhadapan dengan sebuah momen di mana anak-anak kita sedang libur. Bagi saya, mumpung mereka libur dan bersama kita, didik mereka tentang tauhid. Bukan ngerjain PR-PR itu, enggak itu. Ya. Pasti saya yakin sekolah-sekolah itu memberikan sekian banyak PR selama 2 minggu untuk dikerjakan. Tapi kita juga sadar kan, salah satu titik lemah kita adalah mendidik anak kita, adalah mendidik karakternya, mendidik tauhidnya. Yang akademik mah udah jangan ditanya lah, sekian banyak akademik yang udah dilimpahkan pada anak-anak kita. Ini momentum. Dan peristiwa ini benar-benar menguji keimanan. Peristiwa ini benar-benar menguji ketauhidan kita. Kita gagal dikit, gak apa-apa nih. Tapi seorang mukmin yang beruntung adalah mukmin yang besoknya lebih baik daripada hari ini. Hari ininya lebih baik daripada kemarin. Mukmin yang merugi adalah mukmin yang esoknya sama saja dengan hari ininya sama dengan kemarin. Muslim yang celaka adalah muslim yang besoknya lebih jelek daripada hari ini dan hari ininya lebih jelek daripada kemarin. Dan sikap yang sama kita lakukan juga pada anak-anak kita. Artinya mukmin yang beruntung adalah anak-anaknya lebih baik daripada dirinya, dan dirinya lebih baik daripada bapaknya.
Muslim yang merugi adalah anak-anaknya sama saja dengan dirinya, dan dirinya sama saja dengan orang tuanya. Muslim yang celaka adalah Muslim yang orang tua anaknya lebih jelek daripada dirinya, termasuk dalam ketauhidan, dan dirinya juga lebih jelek daripada orang tuanya. Jadi momen, sampaikan pada orang tua itu, momen 14 hari mereka bersama orang tua mereka adalah momen mendidik tauhid yang gak sempat mungkin dilakukan. Bukan momen ini ngerjain PR, gak usah dikasih PR lah, gak usah dikasih LKS yang ngerjain ini ngerjain itu. Kasih LKS untuk meningkatkan tauhid mereka. Di beberapa tempat, di sini juga sama, waktu di acara pers beberapa hari yang lalu saya mengatakan, apa itu PR? PR bisa dalam bentuk, yuk kita ke tetangga sebelah, yuk rumahnya barusan kebakaran, kita bantuin, itu PR. PR yang mendidik empati. Apa itu PR? PR bisa saja dalam bentuk sebuah gotong royong, itu PR. Enggak selalu PR itu bersifat akademik. Gitu. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan 7 hukum resiko. Bahwa menghadapi resiko-resiko hidup, bencana-bencana hidup, kesulitan-kesulitan hidup, musibah maupun wabah, sesuatu yang gak perlu kita panikin. Ini yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Itu menyebabkan 7 hal ini yang menyebabkan saya gak punya asuransi satupun sampai sekarang, termasuk BPJS. Karena gak ada resiko yang perlu ditakuti. Satu, hidup ini berpeluang dan beresiko. Pada diri manusia tidak ada kepastian, yang ada itu peluang. Beda dengan hewan. Kalau hewan itu hidupnya penuh kepastian loh. Walaupun dia berburu, makanannya pasti. Allah udah tunjuk tuh makananmu, buru gitu. Hidup manusia yang beresiko, tapi resiko itu sesuatu yang dapat dipikul, dikelola, dan bahkan dikerjasamai. Itu menyebabkan kenapa sih ada orang berani bikin perusahaan asuransi. Di satu sisi ada orang punya sekian banyak ketakutan sehingga kemudian dia bikin asuransi banyak-banyak. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang malah bikin perusahaan asuransi. Kenapa? Dia tahu resiko itu dapat dipikul, resiko itu dapat dikelola. Sehingga dia dalam hatinya bilang gini, pengecut gitu. Sini, bayar asuransi. Sorry. Serahkan resikomu pada aku. Yang penting kamu bayar premi. Gitu kan. Karena resiko itu kalau dikumpulkan banyak-banyak, itu bisa dikelola. Kecuali kalau kita cuma ngumpulin resiko 2 orang, itu bahaya ya. Tapi kalau sekian banyak resiko orang kita kumpulin, karena itu nanti yang saya bilang. Yang ketiga, resiko itu bersifat kekal. Kekal dalam pengertian resiko itu kan selalu ada. Ketika dia dihindari, dia nggak akan hilang, dia akan pindah. Apa itu riba? Riba adalah mentalitas anti resiko, itu riba. Karena ingin memindahkan risiko ke orang lain. Karena risiko itu kekal, dia nggak usah dihilangkan, cuma bisa dipindahkan dia gitu loh. Bisnis ada rugi ada untung. Riba nggak peduli. Mau rugi kayak kewajiban kamu bulan ini tolong dibayar dong, gitu ya. Itu namanya riba. Gitu. Risiko itu tak melebihi kesanggupan, itu prinsip juga. Yang kemudian risiko itu tak banyak. Sebagian besar hidup ini sebenarnya dapat diramal, tak beresiko. Jadi resiko itu cuma noktah-noktah doang. Dari 10 aktivitas dalam kehidupan itu, mungkin 9 beresiko, yang satu enggak. 9 enggak beresiko, yang satu beresiko. Resiko itu Allah pergilirkan di antara manusia. Sekarang giliran ini yang terima resiko, besok giliran dia, besok giliran dia, besok giliran dia. Seandainya kita bisa bekerja sama, maka resiko itu bisa kita kelola. Kenapa? Tukeran soalnya. Makanya yang dibutuhkan adalah bukan jual beli risiko, tapi memanage risiko, risk management. Konsep asuransi dalam Islam adalah risk management, mengelola risiko, bukan risk trading, berjual beli risiko. Kita serahkan risiko kepada lembaga tertentu, pihak tertentu. Karena dipergilirkan sifatnya. Kemudian risiko itu dapat dipikul maka secara kolektif.
Sehingga seorang mukmin memahami 7 ini, dia gak akan terlalu panik menghadapi musibah, bencana, ya, wabah, penyakit dan segala macam. Nah itu. Baik, kayak benar sekalian, saya rasa cukup itu dulu yang saya sampaikan ya. Sehingga kita punya anak-anak bertauhid lah, ya, anak-anak bertauhid, anak-anak yang keimanannya menjadi modal terbesarnya untuk menghadapi apapun termasuk tauhid kebencanaan. Karena sekali lagi apa itu iman? Iman itu sesuatu yang diyakini dalam hati, diekspresikan secara lisan dan diimplementasikan lewat amal perbuatan. Mana bekas-bekas dan tanda-tanda tauhid kita ketika kita sedang menghadapi musibah seperti ini? Nah mungkin itu saja. Terima kasih. Alhaqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.